Anu itu sendiri? Dari anak rantauan. Karena kita tuh pengen sesuatu yang lucu lah gitu. Yang cepat orang tangkap modalnya. Biar cepet viral gitu. Ya. Itulah. Hosa Sembilan CB, salam rayu, ketemu lagi bareng saya di CB Tabanan. Di video kali ini kita akan temu kangen bareng dengan Yopi atau Dek to Retro, yaitu salah satu pengurus atau anggota dari CB Anu. Untuk lebih jelasnya kita mengetahui CB Anu itu siapa dan CB Anu itu apa, nah langsung kita datengin rumahnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja gerbek rumahnya. Tadi sih alamatnya yang ini. Oh ya bener ini. Wah, CB-nya udah di sini. Wih. Ya, ini dia. Ada CB-nya 2. Ada GL1 juga. Tapi orangnya kok nggak ada ya, di pintunya ketutup juga. Swastiastu. Om. Halo. Loh. Ternyata baru mau ngetok pintunya. Gimana nih kabarnya, Om? Ya, salam dulu deh. Kita nggak janjian ya sebenarnya ya. Saya datang ke sini gerebek nih istilahnya nih. Kita mau ngobrolin tentang klubnya Dek to Retro, klubnya si Anu itu. Kalian juga mau nanya-nanya soal itu. Boleh nggak? Ada waktu nggak kira-kira? Serius? Wih, mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita ngobrol bareng beli Yopi dulu. Ini Yopi Anuers gitu ya, Yopi Anuers. Nanti untuk lebih jelasnya beli Yopi ini siapa dan Anuers atau CB Anu itu apa, nanti kita tanya-tanya sama orangnya. Siap ya, kita di mana nih ngobrolnya? Ada tempat nice nih, tempat ngopinya enak ya. Siap. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, saya ingatkan buat semeton yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, oke? Kita sekarang sudah bersama dengan Om Yopi. Tapi setahu saya di Facebook itu namanya Dek to Retro. Ya. Itu gimana tuh? Atau gini deh, kita perkenalan dulu deh. Nama asli sebenarnya siapa? Kenalin, nama Tiang Yopi Patama. Yopi Patama. Berarti Yopi itu memang Ya. nama asli. Oh, tapi di Facebook lebih ada nama sosmednya gitu ya. Dominan Dek to Retro. Dek to Retro. Teman-teman di Tabanan juga kebanyakan tahunya Dek to Retro. Saya bilang, saya punya teman di CB Anu Yopi gitu. Siapa gitu. Tapi kalau nama Facebooknya Dek to Retro pasti dipanggil. lumayan terkenal ya. Nah gitu. Jadi itu namanya. Kemudian sedikit cerita kalau saya enaknya manggilnya Dek to Retro apa Yopi sih? Yopi aja deh ya, biar lebih akrab gitu ya. Ya, panggil aja. Apa namanya? Berkaitan dengan apa yang akan kita ulas saat ini, yaitu tentang CB Anu gitu ya. Sebelum ke pembahasan pokoknya, mungkin untuk teman-teman di luaran sana pernah dengar nama CB Anu tapi nggak tahu CB Anu itu apa artinya? Kepanjangannya. Ya, kepanjangannya. CB Anu itu biasanya terdiri gini, apa ya? Panjangan dari CB anak rantau. Jadi member-membernya ini saya sering dengar dibilang Anuers gitu ya. Ya. Jadi Panjangan membernya rantauan Anuers. dia dari luar biasanya. Ini sebenarnya komunitas yang apa namanya home base-nya itu di mana sebenarnya? Home base-nya sementara saat ini di Puguyangan. Oh, di Peguyangan. Ya. Ada di kos salah satu teman. Biasanya kita di sana sering ngopi, nongkrong bareng biasanya. Oh, di daerah situ ya, di Ya. daerah Peguyangan. Daerah Peguyangan. Kosan siapa tuh? Ada namanya Om Arifin namanya. Om Arifin. Ya. Itu juga salah satu ya bisa dibilang pencetus atau Ya, betul. pengawal dari yang mengawali gitu CB ya. Anu. CB Anu. Berarti komunitas di CB Anu ini
bisa dibilang termasuk klub juga ya? Bisa ya? Dibilang klub juga ya. Karena di dalamnya udah ada organisasi, struktur organisasinya udah lengkap kan Iya, gitu. udah ada beberapa. Nah, bahkan yang sebenarnya yang saya ajak ngobrol kali ini sebenarnya salah satu dari pengurusnya. Kalau boleh tahu, Yopi ada bertugas di bagian apa nih? Kebetulan yang di bagian sekretarisnya, Dipercayakan untuk Ya. bagian tulis-menulisnya gitu bagian ya? administrasinya lah. Administrasinya. Oke, walaupun nggak ada orangnya, tapi saya tetap harus tanyakan. Kalau ketuanya siapa? Ketuanya itu mungkin ada teman-teman yang udah mulai banyak kenal, yaitu Di dunia persebian gitu ya? betul. Namanya Eman. Oh, Mas Eman. Ya, kakak Eman biasanya dipanggil. Kakak Eman. Wakilnya? Wakanya? Wakilnya ada Arifin. Yang Oh, tadi Mas Arifin juga langsung jadi wakilnya. Tapi seringnya ngumpul di situ. Iya. Gitu. Oke, sekretarisnya Yopi sendiri. Iya. Bendaharanya Bendahara ada lagi Om Dani, Om Dani. ya yang badannya agak besar. Saya sebenarnya kalau di teman-teman di Anu nggak terlalu, maksudnya nggak sering ketemu sama membernya sih. Yang paling sering ketemu ya sama Ya. Yopi ya, karena kita satu bengkel dulu ya. Nanti untuk review motornya kita sajikan di video yang lain. Ini ceritanya, wah historinya kayaknya agak gitu ya, story motornya ya. Umurnya lah 6 tahunan kayaknya. Tapi yang paling menarik adalah cerita dari motor ini. Oke, nanti kita bahas di video lain untuk motornya. Saat ini kita lebih fokus ke komunitas, ke klubnya ya. Karena di Bali kan seperti kita tahu, klub motor CB di Bali itu bukan hanya CB Bali aja, bukan hanya CB Tabanan, CB dari masing-masing chapter kabupaten, tapi ada komunitas-komunitas lain. Mungkin teman-teman ada yang tahu kayak RWT ya kan, untuk kontak ya. Tapi ya itu salah satunya RWT, kemudian ini CB Anu. Kalau kita bicarakan banyak sekali gitu ya, Pian. Banyak sekali ada komunitas CB ya di Bali ya. Di Bali, sama di pasar lumayan juga ada. Dan pasar ya. Nah, nanti mungkin kita datangin satu-satu. Nah, yang saat ini kita datangin ya ini. Nah, kebetulan karena situasi masih pandemi COVID, jadi teman-teman di Anu sebenarnya nggak banyak yang stay di Bali ya. Ya, banyak yang mencar ke kampung, ada yang ke kampung, ada yang masih kerja di luar itu modelnya. Oh, artinya dia kayak Mas siapa yang ketuanya? Kakak Eman. Mas Eman itu balik ke kampungnya. Ya, lagi balik ke Flores dia. Oh. Kontak-kontak kan terakhir? Tetap masih di grup WA kita ada, tetap koordinasi, ada apa-apa kita tetap saling hubungi lah. Kalau masalah koordinasi ya administratif di klub masih jalan lah ya. Masih. Cuman kegiatannya yang karena agak harus susah dikurangi kita ya. dulu. Betul. Situasinya kayak gini soalnya. Jadi kegiatan agak susah dilakukan gitu ya. Oke, nah kita beralih ke history atau perjalanan dari CB Anu ini. Itu mengawali tahun berapa dulu? Oke. Kalau nggak salah tahun 2014-2015 kalau nggak salah. 14-15. Ya. Itu pencetus pertama kali yang ngajakin yuk bikin klub yuk gitu itu siapa sih? Itu dah dari kakak Eman, Arifin. Kakak Eman. Ya. Yopi kenal Kakak Eman ini Udah dari sebelumnya kita buat klub ini udah Oh, kita gitu. kenal. Jadinya kita kumpul-kumpul, heeh, kayaknya cocok. Ya lucu-lucuan, kayaknya lucu-lucuan gitu. jalanlah kita buat klub gitu modelnya. Habis itu kita ada juga yang memang nyaranin buat nama ini, jalan kita langsung jalan sampai sekarang. Nah, tadi kan jalannya tuh seperti itu tuh. Jadi karena ya namanya komunitas kan pasti diawali dari kumpul-kumpul dulu. Ya. Kenapa tercetus nama Anu itu sendiri? Dari anak rantauan. Karena kita tuh pengen sesuatu yang lucu lah gitu. Yang cepat orang tangkap modelnya. Biar cepet viral gitu. Ya, Oh, itulah. yes. Karena dari singkatan CB anak rantau, akhirnya singkat CB Anu jadi. CB Anu ya, jadi lebih gampang nyebutnya. Nah kebetulan mungkin dari member-membernya itu memang anak rantauan semua ya. Ya, ada yang dari Jember, ada dari Flores. Kalau teman-teman dari Bali itu berapa orang? Kebetulan sih dia aja sih kayak yang dari sini. Tapi dia kan rantauan juga dari Tabanan merantau ke Denpasar. Artinya ketemu di Denpasar Ya. gitu ya. Intinya sama-sama merantau lah namanya. Tapi dari lucu-lucuan paling cepet diingat sih. Iya. Kemana nih mainnya? Yuk main kemana? Ke CB Anu gitu. Anu siapa gitu ya?
Jadi ya emang sih lucu-lucuan. Nah itu perjalanan dari 2002 berapa? 14, 15. Tapi kalau menjurus ke Yopinya itu suka sama motor CB ini sejak kapan? Kalau kebetulan dari sukanya sih dari SMK sih dulu. Oh dari SMA dulu gitu ya? Ya SMK ya tahun 2007-an lah bilang. Oh 2007. Ya cuma waktu itu kan kita keuangan masih belum punya. Iya. Jadinya ya udah deh ditahan-tahan dulu sampai kerja, mulai akhirnya baru kita mulai naik sendiri. Tapi ini motornya peninggalan apa emang beli? Kalau yang ini sih kebetulan kita buat sendiri. Kalau yang di sebelah, Yang silver ini? kebetulan dapat minta dari paman. Oh. Gara-gara paman punya banyak waktu itu nggak salah 3 atau 4. Wih, Habis kolektor itu, ya ternyata ya. Itu yang salah satu ini nggak pernah diurus sampai nggak berbentuk lah. Akhirnya udah deh, paman minta motornya ya dapat pasar. Nah, restorasi gitu ya, restorasi ya. Akhirnya bawa jalan, berdiri satu, kayaknya buat satu ya, yang lebih bagusan lah kayak gitu ya. Iya. Akhirnya alhamdulillah ini 2000 nggak salah, jadinya 2015 pas perkawinan nggak salah. Nah stop, untuk story motornya nanti di video reviewnya. Jadi mau mengawali gimana suka motor itu berarti dari maksudnya motor CB itu dari SMA berarti ya. Nanti untuk cerita motornya di reviewnya. Tapi biar teman-teman tahu ini sebenarnya hobi motornya Yopi ini bukan hanya 2 ini aja ya. Jadi di belakang layar juga ada. Itu ada CB100, ada Cetul, ada yang lain lagi? Jeep kayaknya ya. Jeep ada ya. Motor custom ada. Motor custom ada. Ada lagi? Nah, itu aja sih kayaknya. Bahan masih agak sih. Baru itu gitu ya. Baru itu ya. Saya termasuk terinspirasi sih sama Yopi karena kita kenal di bengkel dulu ya, cerita-cerita. Salah satunya ya ini nih. Ini meja ini. Saya pengen buat seperti ini, dia udah buat dulu. Ini habis banyak nggak nih? Ya, bahannya sih yang lumayan habisnya. Itu ongkos sih nggak seberapa. Nggak seberapa ya, cuma ngerakit aja kan? Ya. Ini sebenarnya motor hidup nggak? Nggak kan? Nggak sih, ini cuma casing aja, dalamnya kosong. Dalamannya kosongan. Mending dalamannya dipakai gitu ya. Ya, ini dijual aja dalamannya. Tapi walaupun penghobi otomotif bukan berarti jual beli spare part nggak kan? Ya, tapi ada sih dikit-dikit. Kalau ada stok gitu ya. Ya, Kalau ada bahannya udah dipakai ya udah deh kita bego aja lah gitu. Oh, iya. Daripada bermain gudang juga. Iya kan. sih benar. Dijual. Siapa tahu nanti jadi lahan bisnis. Ya, siapa tahu ya, sementara lah. Biar kayak Wika ya. Ya. Tuh teman tuh juga kayak gitu. Oh, sering belajar situ juga ya? Ya, teman SMK sih dulu tapi belum begitu kenal dulu waktu SMK. Sejak main gitu. CB baru kita mulai kontak-kontak. Oh gitu ceritanya. Ya. Oh, setelah malah akrabnya setelah main CB Ya, gitu ya? ya. Ya, jadi bener tuh, CB itu emang sejuta saudara, bener nggak? Mempersatukan umat lah. Iya, pemersatu bangsa gitu Ya. ya. Oke, nah itu kita kembali ke anunya ya. Ya, anunya yang bagus lah gitu. Kita kembali pembahasannya ke ke klubnya, jadi klub Anu. Apa namanya? Perjalanan dari 2012 sampai sekarang, bahkan bisa dibilang membernya ini LDR-an semua ya. Iya. Tapi solidaritasnya masih nggak? Tetap masih kita jaga nama Anu sampai kapanpun. Ya, Iya. semoga kita masih bisa pakai lah. Iya. Soalnya karena kita udah kadung kita buat itulah negaranya harus kita pertahanin lah sampai Ya. sekarang. Karena terus Apalagi teman-temannya ya udah kita bilang kalau ketemu tuh ya guyon. Mm. Jadinya setelah hilang lah ketemu teman-teman lucu itu modelnya. Jadinya enak lah buat ngumpul buat ngopi itu modelnya. Iya. Kita nggak ada selisih paham antara Iya. teman. Solidnya di situ sih Iya. sebenarnya ya. Walaupun LD lah bisa dibilang LDR-an lah sekarang. Karena di grup pun kita ya masih lah, Masih ya. canda-candaan itu modelnya. Kalau grupnya sepi ya udah deh, mungkin ngirim apa gitu biar rame Iya, lagi. iya. Gitu. Walaupun tempatnya jauh Iya. kan, silaturahmi masih tetap jalan. Jarak tuh bukan jadi ini halangan. Halangan ya. Wah ini patut ditiru nih sebenarnya nih. Bisa dicontoh sih. Walaupun kita agak jauh, maksudnya jaraknya jauh, tapi solidnya tetap. Mudah-mudahan sih pandemi ini cepat berlalu ya. Ya, Jadi kita bisa sering ngumpul lah, sering ngumpul. Udah lama lah kopdar Iya. kopdar bareng itu modelnya. Tuh, nanti kita undang deh
Ya. Anu biar sekali-sekali si Anu nih main-main lah ke Tabanan gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya dari awal terbentuknya CB Anu ini visi misinya apa? Kalau visi misi dibilangnya gimana ya? Ya maksudnya tujuan kedepannya seperti apa gitu? Misi ya paling aja cuma suatu kayak gimana ya, untuk wadah kita ngumpul sesama suka CB, suka motor tua tuh modelnya. Jadi kita di sana tuh bisa bercanda, guyon, jadinya keakraban, kekeluargaan tuh ada. Iya. Tapi untuk harapan sih ya kita harap biar klub itu lebih menyatu lagi lah tuh model kayak dulu. Kayak sekarang kan ya termasuk agak-agak tenggelam lah banyak klub-klub yang lain. Kayak kita harapin lah semoga cepat pulih kembali. Astungkara ya situasinya kembali normal kayak dulu ya, jadi kita bisa bersilaturahmi lebih sering gitu lah ya, bukan hanya terhadap klub sendiri tapi bisa bersilaturahmi ke klub-klub yang lain. Betul. Nah, karena mau nggak mau ya kita punya CB ya kita nongkrongnya sama anak-anak CB kan gitu, biar meminimalisir istilahnya ada gap, biar nggak tidak ada ya seperti yang kita tahu lah. Kadang juga pakai tempat informasi lah, gimana dia ini gimana Iya, caranya, bener. bengkelnya di mana, Iya. gini gimana caranya buat. Iya benar. Jadinya nambah teman, nambah ilmu juga. Betul. Siapa tahu temannya ada jual barang yang murah, kemudian Iya. kita bayar. Daripada orang lain yang beli kan Iya, mending bener. ke temen dulu kan. Teman lah. Ya itu mudah-mudahan pandemi ini terutama karena penghalang kita salah satunya kita ngumpul ya ini situasi pandemi ini. Ya, Bahkan semua acara di seluruh daerah di Indonesia, Sama acara CB ini udah lama nggak ada. event-event CB agak terganggu Ya. sebenarnya. Kalender CB-nya hilang semua ya. Tapi Anu udah sempet bikin acara nggak? Kok CB Anu udah sempet bikin acara mungkin anniversary gitu? Kalau itu sih kadang kita cuma acara Intern ya? Ya, Intern. klub aja lah dulu. Juga keterbatasan dana juga. Oke. Teman-teman juga anak rantauan tahu lah gimana Iya, ekonomi iya. anak rantauan. Jadinya kita yaudah deh, yang penting kita ada simbolis ya gitu. Penting kita tetap bisa ngumpul, bisa bareng-bareng. Iya. Itu sih intinya. Tujuannya yang paling pertama kita ngikut klub itu ya bisa ngegas bareng gitu ya. Bener nggak? Intinya kita punya moto dulu, kedua ya ada acara ngegas bareng. Iya. Ya ketiga baru kita mulai lihat teman-teman, ya kita dekat, tanya, Iya. ya deh lanjut deh nanti kalau kita merasa cocok, nyaman di klub tuh ya udah, Ya udah. langsung aja kita lanjut. Betul. Karena seperti saya ada contohnya pengalaman saya dari awal temen gitu ngumpul bareng, ketawa bareng, keluh kesah bareng, lama-lama teman-teman di klub itu udah kayak keluarga gitu loh. Silaturahmi kita, terus kita punya anak, teman punya anak, saling kenal, wih enak sekali itu sebenarnya. Nah ya positifnya salah satunya itu. Jadi nggak sekedar kita teman di motor aja, tapi Iya. ya sama untuk keluarga sih juga ada jadi. Betul. Itu sih yang paling penting. Oke, nah itu perbincangan singkat kita bareng Yopi CB Anu. Jadi mungkin teman-teman mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa menjadi ya tolak ukur atau inspirasi lah minimal ya. Kalau kita punya motor, kita hobi di salah satu otomotif gitulah bilangnya, nggak ada salahnya kalau kita masuk ke sebuah komunitas gitu. Karena dari situ mungkin kalau menurut Yopi benar nggak kalau dari situ kita bisa memperbanyak saudara, memperbanyak teman, benar nggak? Setuju nggak? Setuju tuh. Karena ya kita CB ini lah dari kita nyari spare part ke bengkel-bengkel, akhirnya kita punya teman, akhirnya konten-kontean. Nah itu perbincangan singkat kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan semeton CB di seluruh Nusantara. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silahkan di like, di share, di komen, dan di subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar semeton dan teman-teman dapat notifikasi video-video berikutnya. Sekian video dari kita. Terima kasih buat waktunya beliau Yopi, sudah merepotkan sebenarnya ya, kita gerebek rumahnya, kita datengin tempat nongkrongnya.
Terima kasih dah buat beliau tahu. Wih, Ya semoga lancar YouTube-nya. Astung karo. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you.